Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat detak. Masih bersama saya Parman yang paling ganteng sekeluarga Ais. Ya. Malam ini masih ditemani dengan teman saya, dengan Mas Irin. Halo Mas Irin. Ya. Halo Mas Parman. Sehat Mas Irin? Alhamdulillah Ya, sehat Mas Irin. Malam ini kita bahas tentang pasaran. Pasaran. Ya. Hari pasaran atau pasaran? Hari pasaran. Pasaran. Nah. Ya, Nah, yang saya mau tanyakan adalah apa sih hari pasaran tersebut? Gitu. Kenapa bisa disebut dengan hari pasaran? Maksudnya apa nih hari pasaran? Iya Mas. Baik, pertanyaan dari Mas Parman sangat bagus untuk mengupas Jawa. Hari pasaran. Jadi ada hari, ada pasaran. Memang hari itu ya yang ditentukan hari, artinya hari itu yang disebut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, sedangkan pasaran itu nanti untuk pasangan. Tanpa ada pasaran, hari itu nggak berjalan Mas. Jadi pasarannya ya itu antara paing, pon, wage, kliwon, manis, kembali lagi ke paing karena dibikin ganjil untuk mengejar dia berjalan. Kalau nggak ada pasangan, Senin ya Senin, selamanya Senin terus nggak jalan. Nah, jadi nanti namanya selikur dino kalau orang Jawa begitu, 21 itu selamanya. Ya. Nah, itu ada nggak kitabnya? Kalau kitabnya itu ramalan Mas, ramalan. Jadi kitabnya itu kitab kalau nggak salah itu zaman Joyoboyo yang meramalkan hitungan hari. Kalau zaman dulu pakai ini zaman dulunya di masa kerajaan apa nih Mas? Pakai ini Mas, kalau zaman dulu itu bukan kerajaan tapi hitungan pakai alif, b atau dal kan gitu. Terus akhirnya daripada susah-susah mungkin di Indonesia ini dinasionalkan seperti itu. Jadi bisa menyeluruh. Iya, jadi anak kecil pun lidahnya bisa lancar mengucap Senin deh, Selasa gitu. Dan aslinya itu memang ada alif, b, terus dal, terus apa. Nah, berarti kalau tadi kan Mas Irin bilang hari pasaran itu ada berarti namanya pasangan. Pasangan. Nah, kalau mengenai pasangan berarti ada dong misalkan kayak perjodohan. Perjodohan. Ya, atau misalkan si Senin ketemu Selasa atau Selasa ketemu Jumat. Nah, bisa nggak seperti itu? Apa hitungannya seperti apa? Ada Mas. Jadi kalau orang Jawa itu yang sudah tahu adat Jawa atau kejawen yang selalu pakai tetap pakai. Yang nggak pakai pun ya kadang-kadang kalau yang nggak tahu ya semua pakai sih. Kalau yang nggak tahu hitung-hitungannya biasanya nanya orang yang tahu hitung-hitungan harus pakai karena orang Jawa itu ngikutin adat. Jadi perjodohan itu nanti kembalinya ke weton, dihitung dari weton apa ini nanti jodohnya sama ini jodohnya sama ini nanti tibanya apa. Ini saya mau tanya lagi nih Mas. Nah, kalau untuk perjodohan misalkan ya kan hari Senin itu apa? Perjodohannya? Iya, Senin cocoknya. Iya, cocoknya sama apa? Kalau Senin itu biasanya kan di situ ada berapa tulisan kan gitu Mas. Senin perjodohan tapi ya Mas. Iya, perjodohan. Perjodohan kalau orang Jawa misalnya Senin sama Senin itu jatuhnya apa kan begitu. Iya. Nah, ada yang biasanya itu kalau orang perjodohan itu kadang-kadang kan sibuk memilih hari atau hari baiknya atau ini nyocokkan hari
nama, biasanya kan kayak gitu, tanggal atau apa kan gitu, biar ini cocok enggak kan kayak gitu. Iya. Jadi biar apa, Juwono atau Langgeng atau Sugih atau Marat kan gitu. Intinya ke depannya lebih baik lah gitu. Ya, kalau tadi saya katakan berapa tulisan itu ada Juwono, ada Marat, ada Sugih sakit, Sugih loro, artinya kan kalau di kitabnya itu begitu. Terus ada Sugih, ada Langgeng, kan begitu. Nah, jadi Senin itu nanti ngambilnya itu jodohnya itu hari Rabu. Nah, nanti Rabu itu sini tulisannya kalau Senin sama Rabu berarti Juwono itu Langgeng. Nah, itu contoh satu contoh kan. Mungkin kalau Senin sama Sabtu jadi padu, tiap hari berantem, terus kan ada juga. Ya Mas, ini yang mau tanyakan lagi adalah contohnya nih, misalkan hari Senin. Nah, hari Senin itu karakternya seperti apa sih Mas gitu? Hari Senin itu karakter orangnya itu kalau hari Senin itu biasanya itu melambangkan ini Mas, apa, matahari. Jadi karakter orang lahir hari Senin itu nanti pasangannya nanti ya Mas ya. Hari Senin dulu ya, karakternya dulu. Karakter hari Senin itu kan matahari ya. Matahari itu terang. Jadi kalau orang Jawa padang atine, terang, terus samu barange apa. Nah itu sifatnya seperti apa nih matahari? Sifatnya ya itu apa? Biasanya sifatnya itu selalu jujur, melakukan hal-hal yang serba benar kan gitu. Karena hatinya itu terang dan dia itu nggak pernah memandang orang itu negatif sebelum ketahuan, oh itu berarti sebelum ada buktinya lah. Buktinya kan gitu lah. Nah kalau misalkan Selasa, Selasa itu api Mas. Api. Api itu gampang banget emosi dia. Dikomporin orang gitu. Api, tapi ya semuanya itu kan memang ada sisi baik, ada sisi jelek juga. Jadi nggak semua hari itu berarti api itu ini, enggak, api juga bagus sebenarnya. Jadi nggak pilih-pilih kan kayak itu, nggak, artinya nggak bang cindil bang ciladan atau rata itu Mas. Jadi nggak pilih, oh ini saudara saya, oh ini teman saya, kalau salah tetap salah, walaupun saudara salah tetap salah. Nah untuk yang hari Rabu itu lakune bumi Mas, lambangnya bumi. Itu banyak cobaan tapi kuat menghadapi. Kalau untuk karir juga bagus sebenarnya, dia bisa membangun wawasannya luas. Di samping itu dia itu senangnya itu mencari apa, selalu penasaran gitu loh Mas. Jadi selalu pengen tahu gitu. Selalu pengen tahu. Kalau rezeki bagus Mas. Kalau rezeki kan bisa dihitung dari kelipatan 12 tahun gitu. Nah untuk yang hari Kamis. Kamis itu lakune gelap itu kayak mau ini gelap itu apa, gelap lan angin. Gelap itu bledek Mas. Jadi kadang-kadang galak, bicarane omongannya itu ceplos ya, itu galak. Angin itu kadang-kadang itu hidupnya itu melarat juga mau, sugih mau, jelek juga mau, baik juga mau, karena angin kalau dikasih bakaran sate juga baunya sate, minyak juga baunya minyak kan kayak gitu. Nah sekarang di hari Jumatnya. Jumat itu lintang, jalannya bintang. Dia itu sukanya itu mendito itu mencari ilmu, mencari wawasan, tapi
dia itu nggak mau jadi, ya pokoknya cita-citanya itu udah dituliskan mas, jadi orang kecil. Karena Jumat itu nilainya kecil. Nah sekarang untuk yang satu Satu itu harimau mas. Kalau malam itu ada dua sifat. Malam harimau, siangnya ada air. gitu. Jadi tergantung lahirnya malam atau siang. Enggak, sifat siang. Oh sifat siang. Siang. Kalau lahirnya ya memang kadang-kadang orang lahir siang itu orangnya karakternya takut atau gimana, itu juga malu. Tapi itu sifat air itu tenang tapi menghanyutkan. Bahaya juga berarti ya. Saya sih enggak, memang ada yang membutuhkan juga kayak gitu. Artinya walaupun sifatnya tenang tapi menghanyutkan, tapi ada yang suka gitu. Asik. Yang suka, ada yang suka dalam arti kan, wah aku makin dia aja biar menghanyutkan. Jadi nanti ikut hanyut juga. Hati-hati bablas kehanyut lewat gitu. Nah sekarang untuk yang hari Minggu. Minggu itu jalannya satu dia tuh angin mas. Angin. Satu angin. Kalau yang tadi dipakai pasangan-pasangan, minggunya angin. Angin itu selalu memang ngomongnya selalu pas, jujur, yang baik-baik, pintar ngobrol, pintar ngolah bicara. Nah, untuk kedepannya juga bagus, gitu. Karirnya juga lumayan. Berarti kalau yang orangnya ya anteng. Berarti kalau yang lahirnya di hari Minggu itu cocoknya buat jadi marketing kali ya? Ya mungkin cocok, tapi kan ada pasangannya kayak gitu. Oh, Jadi misalkan hari ini kan ada paing pon wage kliwonnya. Ya. Nah, atau jamnya mas, atau atau malam atau siang itu merupakan ada tambahan sendiri, jadi catat sendiri kayak gitu. Jam pun ngaruh ke buku atau tahun, misalkan ada suro, sapar, mulut, itu juga ngaruh. Nah, saya mau kupas satu hari nih mas. Iya. Misalkan hari Rabu, ya kan. Tadi mas bilang kan lambangnya itu kan bumi. Nah, kalau misalkan Rabunya itu misalkan, kalau misalkan legi apa, paing apa, pon apa, kan dalam satu tahun itu pasti akan ketemu Rabunya Rabu paing. Pasti karena tanpa ada pasangan itu hari itu nggak jalan kan gitu. Artinya kan itu, jadi artinya bisa disebut selapan itu karena jalan gitu loh. Artinya walaupun ini 7 hari dipasangi 5 tapi semuanya kebahagiaan gitu. Jadi kalau misalkan Rebonya misalkan Rebo Kliwon, berarti itu artinya udah beda lagi ya? Beda lagi mas. Kalau Rabune tetap, Kliwonnya karakternya beda lagi. Kliwon juga sifatnya itu kayak semacam, kalau kewannya ya munyo, Apa itu? kerak. Oh kayak monyet gitu lah. Ya, maaf ya sobat detai, bukan saya menghina tapi memang ini namanya lambang. Jadi susah diatur kadang-kadang, walaupun ini nggak pernah nurut gitu loh, nggak tutut. Jadi banyak, jadi ini saya sering denger nih ya mas ya, bahasa istilahnya kayak mungkin candaan ya orang Jawa. Angel temen tuturannya koyo keteng ngono ya mas. Kayak gedek. Coba kayak orang gitu loh. Kayak gedek berarti bukan gedek. Oh gitu, bukan keteng berarti ya. Hanya seperti sifatnya, susah diatur. Oh bukan gedek. Bukan keteng ya. Kan. Aduh, jelas. Itu mas. Nah, berarti kalau tadi udah sampai di Kliwon ya kan. Nah, kalau misalkan Rebonya tadi udah paing udah. Paing itu. Paing itu anunya keras, hatinya keras mas, pikirannya keras, tapi selalu maju mas. Jadi selama hidupnya itu cita-citanya itu saya pengen berdiri sendiri, makan sendiri, nggak pernah gantungin orang, terus usaha mau sakit mau apa itu tanggung sendiri mas.
intinya mandiri lah. mandiri, ora didusi dhewe tapi mandi sendiri. Iya, kalau udah dimandiin sama orang itu namanya bukan mandiri, mati dong lah. Kalau mandiri itu kaya, makanya bank mandiri. Oh itu bang. Bank. Ya, ya. Paing gitu Mas, paing itu bagus. Walaupun toh nanti serakah, tapi ingat sama orang tua, selalu ingat. Hatinya itu lembut, tapi bentuknya itu kalau dilihat karakternya itu bagaimana, tapi kalau sudah kena klop ya nempel, Perangko gitu ya. rangko. Nah sekarang untuk rebuk leginya. Rebo legi, rebo itu 7, legi itu berarti 7, 14 ini. Ada yang hitungan kayak gitu. Ada hitungannya itu. Berarti ada kitabnya. Ada itu kitabnya itu. Nanti kalau pengen tahu karakter orang, sifat 14 itu bagaimana, atau dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kan itu sifat orang. Nah kalau yang 14 ini sifatnya gimana nih? 14 itu berarti Rabu Kliwon ya, Legi. legi ya. Rabu legi itu Rabu manis kan. Manis. Kayak saya gitu berarti ya. Biasa aja mas ya, Biasa. jangan grogi. Saya emang udah bawaannya manis. Manis. Makanya kopi saya kurangin gulanya. Jadi saya Mungkin seruput dulu bukan kopinya. manis saja, ini kencing manis gitu loh. Jadi setiap ada orang manis pengen kencing gitu kan begitu, kencing manis ini orangnya. Aduh. Jadi gimana? Kalau Rebo misalnya manis, rebo itu kan sudah tadi jalannya bumi. Jadi bumi itu kuat mas. Memang banyak cobaan, selalu ada aja walaupun dia itu sudah punya usaha sendiri, tapi semakin seperti pohon, semakin tinggi anginnya semakin besar, semakin tinggi pohon, makin tinggi anginnya kan begitu. Cobaan itu siapa yang kuat ya jadi kan begitu. Tak jadi buyang, tak jadi apa kan begitu. asal jangan jadi ketek. Gitu. Nah, terus Rabu itu memang kalahnya. Oh ada kalahnya juga. Ada kalahnya itu kalau kita itu baik, halus atau cewek. Itu apapun pasti keluar semua, apapun pasti, tapi bosan. Setelah itu juga berjalan berapa tahun atau berapa bulan itu kadang-kadang merasa bosan. Pantesan saya kalau udah ngeliat cewek cantik ya saya udah pasrah aja dah kan gitu. Pasrah. Iya. Mau diapain saya ikhlas dah ya. Bosan akhirnya ya namanya bosan ya. Dan Dan itu sudah digariskan mas, kalau dalam kitab primbonnya yang maaf, setahu saya itu Rabu itu paling tidak itu melalui proses perkawinan itu 2 kali atau 3 kali kan gitu mas. saya baru sekali mas. Baru sekali berarti Kurang ya. Ya sobat tetap. Coba kalau ada calon ya, boleh daftarin ke saya gitu. Ini kata narasumber bisa lebih dari 1 kali. Ya, saya baru 1 kali nih sobat. Kemarin ada calon, nah, calon cakep dokter sekalian, tak kenalin nggak mau karena orangnya sudah meninggal 1 tahun yang lalu gitu. Kalau tak kenalin bawa ke makam, cantik orangnya. Masya Allah. Berarti saya nikah sama mayat. Luar biasa. Nah ini kan pahingnya udah. Sambil ngopi mas. Ya, oke minum dilanjut mas, minum mas. Saya tuan rumahnya malah ditawarin. Ah, iya. Nah, mas, ini ya kalau menurut Mas Irin untuk hari apesnya misalnya ya hari Senin itu hari apa tuh apesnya? Kalau menurut saya itu setiap orang lahir, setiap atau dikatakan bayi lahir itu dari sana itu sudah kayak ada sertifikat. Jadi semuanya itu walaupun apesnya hari apa, terus itu nanti dihitung dari kelipatan 12 tahun. Setelah 12 tahun itu nanti Tuno, Raharjo, Saturning Allah, atau nanti kembali lagi Harjo lagi atau apa itu
kelipatan 12 tahun ini lagi ini. Kalau apesnya itu dihitung dari palintangan itu nanti hari itu nggak bisa hari Senin apa, itu nanti hitungannya hari pasaran digabung Mas, baru ketahuan. Misalkan ini hari Sabtu Kliwon, misalkan Sabtu 9, Kliwon itu 8 Ya. 8 sama 9 kan Ya, 17 nanti orang lahir dengan pasaran 17 ini karakternya misalnya ini maaf, sukanya apa, terus makannya apa, nanti sakitnya apa, terus yang disuka apa, biasanya dia itu apa, kerjanya itu harus jadi apa, terus apesnya hari misalkan Senin atau Senin apa, nanti kan ada Mas. Tapi tahun apa, terus buku apa kan kayak gitu. Jadi ada rumusnya ya. Ada rumusnya mendetail banget. Tapi nggak apa siapa Rumit yang banget gitu ya. Kalau ada pertanyaan kayak gitu ya nanti kita Kupas lagi ya. Iya, kita kupas. Siap. Kupas sampai selesai. Makanya pertanyaan nanti kupas. Ini hanya contoh kan. Contoh aja ya. Aja. Takutnya nyinggung orang atau apa, kok tahu hari apa saya kan kayak gitu. Nah, kita contoh aja nih Mas. Kalau Mas Irin kan sudah paham nih rumusnya. Nah, kita tutup poin aja. Misalkan hari Rabu, hari apesnya apa Mas? Hari Rabu itu biasanya Misalkan apesnya Rabu Legi lah. Misalkan Rabu Legi, apesnya hari apa? Rabu lagi itu biasanya itu bisa dihitung dari 3 lipat. Misalkan sekarang hari Rabu Legi, lah hari Rabu besok itu hari Rabu apa, terus hari Rabu besok itu hari Rabu apa kan gitu. Itu nanti tahunnya yang beda tahunnya. Jadi saya nggak berani mengatakan apa, oh ini apesnya hari ini nanti. Ini orang malah jadi tetap malah jadi ketakutan ya. Oke. Nah ini kan menurut Primbon ya berarti ya, ada hari pasaran gitulah. Hari pasaran kalau orang Jawa itu untuk pedoman banget. Nah ini kalau menurut Mas Irin, ini mitos atau fakta nih Mas? Kalau mitos fakta itu, kalau hari ini bukan mitos atau fakta, ini memang benar-benar ya fakta sih, benar-benar memang diyakini oleh orang-orang adat, kaum adat atau apa, orang-orang Jawa khususnya yang masih kerabat-kerabat ya. Karena ini sudah merupakan memang ramalan itu kan sudah ditulis para sesepuh, artinya para empu, tapi empu peramal bukan keris. Zaman dulu itu si Prabu Jayabaya itu yang menulis peramal dunia, semuanya diramal di situ. Ada Primbon, ada Makna, ada Kitab Soro, ada Bantal Jempol dan sebagainya, itu ada semua komplit itu. Ikut juga berarti ya cara menghitungnya. Ya sebenarnya sih kalau sudah apa menganut aliran, sudah sering belajar nggak ada kata ribet sih sebenarnya. Saya aja yang dengar ribet Mas. Iya, yang dengarnya ribet. Kalau yang belajar sedikit tapi nyangkut kan. Kalau udah nyangkut repot ya. Memang nggak ada orang yang langsung pintar, nggak ada. Semuanya dari belajar juga. Dari belajar sedikit. Oke. Fakta Berarti ya, bukan mitos. Ada. Dicari pun ada. Dicari pun. Ada. Oke, Sobat Tetap. Nah, untuk hari yang belum kita sebutkan, Sobat Tetap bisa komen ya. Nanti kita akan balas atau kita kupas kembali di session berikutnya. Untuk session berikutnya kita akan kupas tentang pelet. Sobat Tetap pasti penasaran dong ya. Asik. Dan jangan lupa kita juga pasti kupas tentang bagaimana caranya pelet itu biar tidak mempan sama kita atau sama Sobat Detak yang di pelet itu ada penangkalnya. Oke Sobat Detak, tunggu session kita berikutnya. Nah, sekian cerita tentang hari pasaran.
Untuk yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan. Buat yang lagi enjoy, makin enjoy aja. Dan jangan lupa, buat yang lagi banyak rezeki, kirim-kirim dong ke kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bersama saya, Parman yang paling ganteng sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Detak Mas.